Nusantara People, kembali lagi dengan Jawa Post Update. Kenapa kok pada ketawa? Saya tadi udah mau maju duluan loh, ternyata udah menarik nafas. Iya, saya menarik. Kayak gitu di politik memang biasa kan, saling serobot, saling tikung. Tapi saya udah tarik kamu nggak aku ambil. Saya udah tarik nafas dari 3 hari yang lalu untuk opening segmen ini loh. Tapi tadi saya tuh mau cerita sedikit nih, tadi lewat pasar tradisional di dekat kompleks saya itu kan kalau saya kerja selalu lewat pasar tradisional ya. Tapi kalau saya perhatikan di setiap Sabtu itu relatif lebih ramai ya pasar tradisional. Ya, karena kan banyak yang libur juga nih. Itu. Jadi mungkin banyak orang juga, banyak ibu-ibu, mama itu yang belanja itu seminggu sekali. Oke. Belanjanya nyetok kan, biasanya nyetok. Nah itu makanya pada saat libur, mungkin di hari Sabtu atau Minggu, makanya pasar tradisional lebih rame. Nah, gitu ya. mungkin Nusantara People yang tadi sudah beli tahu, Di kepikiran pasar. nggak sebenarnya Nah. prosesnya tahu ini kayak gimana? Enggak kayaknya ya. Nah asal tahu aja nih, karena Kolil akan punya liputan yang menarik mengintip ya tempat produksi tahu tertua. Jadi dia cuma ngintip doang, cuma dilihat dikit-dikit kayaknya nih. Karena Kolil udah timbilan nih sekarang. Kita lihat kondisi Kak Kolil ya. Halo Nusantara People, kira-kira kalian tahu nggak ini saya lagi ngapain? Saya ini bukan ngaduk rendang, bukan ngaduk dodol ya, tapi ini saya ngaduk kedelai yang baru saja digiling. Saya akan mengajak kalian untuk mengetahui seperti apa proses dari pembuatan tahu. Karena saya yakin kalian semua meskipun tahu ini merupakan makanan yang sudah menjadi pendamping lauk ataupun menu sehari-hari, kalian pasti banyak yang masih belum tahu Nusantara People. Makanya mau tahu aja atau mau tahu banget, tetap ikuti perjalanan saya. Check it out. Nusantara People, kali ini saya berkesempatan berkunjung ke salah satu tempat produksi pembuatan tahu tertua di Surabaya. Kira-kira seperti apa ya? Kalau kita konsumsi tahu Nusantara People ya, banyak dari kita udah tinggal makan, udah jadi tahunya tanpa kita tahu bagaimana proses dari pembuatan tahu. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui seperti apa proses dari pembuatan tahu ini. Yang pertama, kita tahu ya kalau tahu ini memang berasal dari kedelai. Nah, kedelai ini sebelum diproses ini akan melakukan maksud saya akan dilakukan proses perendaman terlebih dahulu. Untuk proses perendamannya sendiri ini kurang lebih sekitar 4 jaman ya. Nah, setelah kedelai ini direndam selama kurang lebih 4 jam, kemudian dari kedelai-kedelai yang sudah direndam ini akan dilakukan proses penggilingan. Nah, untuk proses penggilingan ini ada di sebelah saya nih, Nusantara People ya. Nah, ini merupakan mesin penggiling dari kedelai-kedelai yang sudah direndam. Kemudian hasilnya nanti akan menjadi seperti bubur yang ada di yang warnanya agak bubur ya, agak putih ini ya, agak putih kekuningan gitu ya. Nah, sementara itu setelah ini selesai digiling, kemudian akan dilakukan proses pemasakan. Nah, untuk proses pemasakan sendiri ada di sini nih ya. Nah, untuk proses pemasakan tadi yang sudah digiling ini akan dimasak di tungku yang agak besar ini ya, Nusantara People ya. Ini kurang lebih lah sekitar berapa jam Pak untuk pemasakannya Pak ya? Seperempat jam lah ya, intinya nanti sampai matang dulu, baru setelah ini mendidih kurang lebih 15 sampai 20 menit ini akan dipindahkan ke tempat selanjutnya. Ini untuk penggumpalan ya. Nah, di tempat berikutnya ini tahu yang sudah dimasak ini akan melalui proses penggumpalan dan penyaringan ya. Nah, ini dipisahkan antara ampas-ampas tahunya yang kemudian nanti akan digumpalkan seperti yang kita lihat nanti hasilnya yang akan memadat begitu ya. Nah, ini melalui kain ini nanti akan membantu mengurangi kadar air yang ada di tahunya ini ya pemirsa ya. Nah, ini sudah menggumpal beberapa tahunya, ini tinggal disaring dan digumpalkan melalui kotak ini ya, Nusantara People ya. Nah, setelah itu ini akan didiamkan kurang lebih beberapa menit saja ya, tidak perlu berjam-jam. Setelah gumpal nanti tahunya ada di sini ya. Ini tadi sudah kita lihat ya, setelah gumpal nanti kemudian ada proses pemotongan gitu.
Oke, Nusantara People tadi setelah melalui beberapa rangkaian proses ya. Ini tadi setelah melakukan pemasakan dari tahu yang sudah digiling, kemudian dilakukan penyaringan dan kemudian diendapkan. Tahu-tahu yang sudah diendapkan nanti hasilnya seperti ini ya pemirsa ya. Dan kemudian ini nanti akan dicetak setelah melalui beberapa tahapan proses. Nanti tahu ini akan dipotong kotak-kotak begitu ya pemirsa ya. Nah, ini sudah melalui proses pengendapan dan di sini ada proses pemotongan ya. Untuk proses pemotongan sendiri dilakukan di area sini. Ini sudah ada garis kotak-kotaknya nih ya, Nusantara People ya. Sudah ada garis kotak-kotaknya, tinggal dipotong seperti ini menggunakan pisau ya Mbak ya. Nah, di pisaunya tinggal diseret-seret aja. Nanti hasil tahunya ini taran. Nah, ini tahu yang sudah dipotong ini nanti sudah siap diedarkan ke beberapa tempat gitu ya. Nah, ini tahu-tahu yang sudah siap diedarkan. Kita akan mencoba ya melihat seperti apa tekstur dari tahu yang sudah jadi ini ya, Nusantara People. Nah, wah ini mungkin masih anget banget ya. Ini masih fresh tahunya. Wah, ini tahu yang sudah melalui proses mulai dari tadi pertama ada perendaman, penggilingan, kemudian dimasak dan kemudian ditarik, diendapkan, dan inilah setelah dipotong hasil tahunya Nusantara People. Wah, luar biasa, keren sekali ya. Sudah tahu kan gimana proses pembuatan tahu? Wah, sekarang gimana saatnya kalau kita mencoba tahunya. Oke, sebelum tahu-tahu ini dipotong ya, Nusantara People, kita akan mencoba dulu Mbak. Saya ingin nyoba, ini sudah bisa langsung dimakan ya Mbak ya. Oke. Nah, setelah melalui beberapa rangkaian ini Nusantara People, ini tahu yang sudah padat, saya akan mencoba gimana rasanya. Tapi ini masih anget ya. Biasanya kalau kita beli di luaran itu sudah dingin tahunya. Ini masih anget, fresh langsung dari pabrik proses pembuatannya. Ya, kayak tahu. Karena yang udah tahu, ya udah cukup tahu aja. Ya beginilah proses pembuatannya Nusantara People ya. Jadi tahu-tahu ini memang bisa diedarkan ke seluruh distributor yang ada di Kota Surabaya, karena memang merupakan tempat produksi tahu yang ada di sini. Ini merupakan tempat produksi tahu tertua yang ada di Kota Surabaya. Pemasakan tahu itu ternyata saya kira menggunakan tungku ataupun kompor kayak kompor gas gitu ya Nusantara People. Ternyata enggak. Di sini ada proses pembakarannya, yang mana nanti dari proses pembakaran api ini nanti sudah terhubung dengan tungku yang ada di dalam untuk proses pemasakan. Kita lihat seperti apa proses pembakarannya. Halo Mas Febi. Halo Mas. Ya Mas Febi, ini proses pemasakan tahu ini menggunakan pembakaran ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa cara kerjanya? Cara kerjanya kita bakar kayu di sini, kita masak air, tapi airnya diambil uapnya aja. Ya. Lalu uap disalurin ke wajan-wajan buat melalui pipa ini. Pipa ini ya. Oh, begitu. Ini pakai uap berarti ya, Mas? Iya, Ya? masaknya pakai uap. Oh, berarti pembakarannya di sini, uapnya mengalir ke proses pemasakan tahu. Iya. Wah. Ya, hati-hati ya. Ini panas banget ya. Panas. Jadi suhu panasnya ada temperaturnya juga, nggak boleh lebih dari kapasitas. Berapa Mas maksimal suhu Maksimal maksimumnya? 2 kilo. Oh, 2 kilo ya. Iya, Dan lebih. suhunya berapa derajat ini kira-kira? Lebih 150 derajat. Wah, ini untuk suhunya sendiri ya Nusantara People lebih dari 150 derajat. Saya berada di sini sudah seperti terbakar tubuh saya. Wah, panas sekali ya Nusantara. Makanya hati-hati ya Mas ya di sini ya. Iya. Oke, jadi dari pembakaran ini nanti uapnya dialirkan melalui pipa, yang kemudian pipa tadi terhubung dengan alat tungku yang tadi dilakukan proses pemasakan tahu, begitu ya. Masih ada yang penasaran lagi? Oke, kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Setelah melalui proses pemasakan di tempat sebelah ini, kemudian dipindah di sini, disaring ya Nusantara People, dan ini juga ada sari-sarinya. Kita akan coba tadahi sedikit saja ya. Ini biasanya kalau kita temukan di susu-susu delay atau sari delay yang ada di pinggir jalanan ataupun di supermarket. Nah, ini sarinya, sari delaynya kita akan coba. Ini kayaknya bisa juga dikonsumsi langsung, tinggal dikasih gula aja sedikit.
langsung minum. Cuman ini masih panas. Kita coba ya Nusantara Rivernya. Agak panas. Jadi memang banyak sekali nutrisi ataupun vitaminnya yang terkandung di sini ya. Dan selain bisa dijadiin sari delai, ini juga bisa dijadiin kembang tahu dan juga beberapa jenis olahan tahu lainnya, gitu ya. Oke, gitu. Tahunya mulai dari perendaman kedelainya, penggilingan, kemudian kemasakan dan pemotongan. Saya juga ngintip tadi itu ya. Iya. Tahunya ya karena memang pabrik tahu ya sama ya kayak tahu-tahu pada umumnya ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu tentang pabrik tahu ini. Sejarahnya. Ini berdirinya sejak tahun 1952. Saya generasi ketiga. Nah, dari semenjak suami saya nggak ada tahun 2014 saya melanjutkan usaha ini gitu. Akhirnya pure ibu rumah tangga. Iya, baik. Untuk proses produksi tahu itu setiap hari? Tiap hari. Setiap hari. Kecuali lebaran itu libur 1 minggu. Iya, Bu. Ini untuk pabrik tahu ini katanya ini merupakan pabrik tahu tertua di Surabaya. Betul. Ya. Ini Betul. mulai dari tahun berapa dan udah generasi berapa? Saya generasi ketiga tahun 52. 52. Iya, tahun Wah, 52. Nusantara River ini merupakan pabrik tahu tertua yang Betul. ada di kota Surabaya Betul. mulai tahun 1952 betul. dan Ibu Aryani ini, Bu Riani ini sudah generasi ketiga gitu ya. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Oke, mungkin itu saja Nusantara People. Kali ini perjalanan saya mengunjungi pabrik tahu tertua yang ada di kota Surabaya. Tadi saya juga sudah mencicipi nikmatnya tahu yang ada di Jalan Dinoyo ini ya. Nah, oke, kembali ke studio. Terima kasih Kolil Syah. Terima kasih udah ubek-ubek pabrik tahu tertua di Surabaya. Pada akhirnya kita tahu proses tahu. Iya.